Perkenalkan, saya Wenfer Mayade dengan NIM N01420181. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan pelajaran berinformasi obat terkait pasien dengan gangguan fungsi hati. Salah satu penyakitnya itu hepatitis. Hepatitis adalah peradangan pada hati atau liver. Hepatitis juga bisa disebabkan oleh infeksi virus. Bisa juga disebabkan oleh kondisi atau penyakit lain seperti kebiasaan mengkonsumsi alkohol, penggunaan obat-obatan tertentu, atau penyakit autoimun. Jika disebabkan oleh virus, hepatitis bisa menular. Hepatitis ditandai dengan munculnya gejala berupa demam, nyeri sendi, nyeri perut, dan penyakit kuning. Hepatitis dapat bersifat akut maupun kronik. Jika tidak ditangani dengan baik, hepatitis dapat menimbulkan komplikasi seperti gagal hati, sirosis, atau kanker hati. Hepatitis bisa disebabkan oleh beberapa kondisi dan penyakit, namun penyebab yang paling umum adalah infeksi virus. Berikut adalah beberapa jenis hepatitis yang disebabkan oleh virus. Contohnya yaitu virus hepatitis A, B, C, dan E. Namun hepatitis A, B, dan C yang paling sering ditemukan. Pengobatan hepatitis akan disesuaikan dengan jenis hepatitis, tingkat keparahan infeksi, serta kondisi pasien. Hepatitis akibat infeksi virus bisa sembuh dengan sendirinya jika pasien memiliki sistem kekebalan tubuh yang baik. Pengobatan hepatitis akibat infeksi virus bertujuan untuk mengatasi infeksi, meredakan gejala, dan mencegah terjadinya komplikasi. Secara umum, pengobatan yang dilakukan meliputi pemberian obat interferon, pemberian obat imunosupresan, pemberian obat antivirus, dan transplantasi hati. Obat untuk penanganan hepatitis yang pertama adalah adefovir. Adefovir ini merupakan obat yang digunakan untuk mengobati hepatitis B kronik. Obat ini dapat digunakan untuk orang dewasa dan anak-anak di atas 18 tahun. Adefovir diviproksil atau ADV merupakan analog adenosin monofosfat yang bekerja dengan berkompetisi dengan nukleotida CAMP virus untuk berikatan dengan DNA virus dan menghambat polimerase dan reverse transkriptase sehingga memutus rantai DNA virus. Adefovir bekerja dengan cara menurunkan jumlah virus hepatitis B dalam tubuh. Obat ini tidak bisa menghilangkan virus hepatitis B maupun mencegah komplikasi akibat penyakit ini. Selain itu, adefovir juga tidak bisa mencegah penyebaran virus hepatitis B ke orang lain. Indikasi dari obat ini itu pengobatan hepatitis B kronik kepada orang dewasa dengan bukti adanya replikasi virus hepatitis B. Adefovir untuk ibu hamil dan menyusui itu masuk ke kategori C. Studi pada binatang percobaan perlihatkan adanya efek samping terhadap janin, tapi belum ada bukti terkontrol pada wanita hamil. Obat hanya boleh digunakan jika besarnya manfaat yang diharapkan melebihi besarnya risiko terhadap janin. Belum diketahui adefovir dapat terserap dalam ASI atau tidak. Tapi bila Anda sedang menyusui, jangan menggunakan obat ini tanpa berkonsultasi dengan dokter. Efek samping obat ini yaitu mual, muntah, dispepsia, nyeri abdomen, flatulen, diare, sakit kepala, gagal ginjal, hipofosfatemia, kulit kemerahan, dan pruritus. Kontraindikasinya yaitu pada pasien menyusui dan pasien hipersensitif. Selanjutnya, peringatan. Adefovir tidak boleh digunakan sembarangan. Sebelum konsumsi adefovir, perlu memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, adefovir tidak boleh digunakan pada pasien yang sedang mengkonsumsi tenofovir. Yang kedua, adefovir dapat menyebabkan asidosis laktat. Segera ke dokter jika Anda merasakan gejala berupa nyeri otot, kesulitan bernafas, dan sakit perut. Yang ketiga, segera temui dokter jika Anda mengalami reaksi alergi obat dan overdosis setelah mengkonsumsi adefovir. Selanjutnya, monitor fungsi hati dan virus serta serological marker untuk hepatitis B setiap 6 bulan. Hentikan penggunaan jika terjadi penurunan fungsi hati. Selanjutnya, hepatitis kambuhan dapat terjadi jika dilakukan penghentian terapi. Selanjutnya, dosis dan aturan pakai. Adefovir hanya boleh digunakan sesuai resep dokter. Dosis adefovir untuk pasien dewasa dan anak-anak di atas 18 tahun yaitu 10 mg sehari sekali. Jangan menghentikan pengobatan tanpa anjuran dokter. Selama menjalani pengobatan dengan adefovir, Anda akan melakukan pemeriksaan fungsi hati secara berkala. Hal ini diperlukan untuk memantau efektivitas pengobatan. Selanjutnya, interaksi adefovir dengan obat lain. Mengkonsumsi adefovir dengan obat-obat lain dapat menimbulkan efek interaksi berupa yang pertama, peningkatan resiko terjadinya kerusakan ginjal jika digunakan bersama dengan obat aminoglikosida, tenofovir, NSAID, siklosporin, sidofovir, aciclovir atau tacrolimus.
Yang selanjutnya, interaksi dapat berupa peningkatan kadar NTKV dalam darah. Obat yang kedua yaitu telbifudin. Telbifudin atau LDT ini merupakan analog L-nukleosida timidin yang efektif melawan replikasi virus hepatitis B. Telbifudin merupakan obat golongan antivirus yang digunakan dalam penanganan hepatitis B kronis. Obat ini bekerja dengan cara menghambat pertumbuhan virus sehingga mengurangi jumlah virus dalam tubuh. Indikasi obat ini yaitu pengobatan hepatitis B kronik pada pasien dengan replikasi virus dan peradangan liver aktif. Selanjutnya, kontraindikasi yaitu dikontraindikasikan terhadap pasien dengan hipersensitif terhadap telbifudin. Peringatannya, fungsi hati dipantau intensif minimal selama 1 tahun pada pasien yang berhenti dari terapi anti hepatitis B. Hepatitis B diperparah pada kondisi sirosis. Oleh karena itu, perlu pemantauan secara intensif. Selanjutnya, pasien yang menerima transplantasi hati, pasien dengan penurunan fungsi ginjal karena penyakit atau menggunakan obat lain, kehamilan, dan menyusui. Efek samping dari obat ini yaitu pusing, sakit kepala, peningkatan amilase dan lipase serum, diare, mual, peningkatan ALT, ruam kulit, peningkatan kreatin fosfokinase dalam darah. Selanjutnya, interaksi obat. Jadi pemberian telbifudin dengan zat yang mempengaruhi fungsi ginjal dan mempengaruhi kadar plasma telbifudin dan atau sebaliknya karena telbifudin dieliminasi terutama melalui ekstraksi ginjal. Yang terakhir, retrodosis. Dosis untuk telbifudin untuk orang dewasa yaitu 1 kali 600 mg per hari. Sekian dari saya, terima kasih.